Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Isyam Ramadan dengan NIM 6670200071. Di sini saya akan menjawab dari pertanyaan Najwa. Pertanyaannya si Najwa, kenapa sih dalam kebijakan pembuatan proyek kereta cepat Jakarta Bandung atau US ini minimnya partisipasi publik? Nah, memang pada dasarnya rangka pengambilan keputusan untuk proyek US ini pada dasarnya bersifat bisnis to bisnis, seperti apa yang dikatakan dengan Menteri Keuangan kita pada saat ini, yaitu Menko Purbaya. Nah, proyek ini dikembangkan lewat konsorsium dan juga perjanjian antara aktor negara seperti BUMN dan juga mitra asing seperti Cina, sehingga negosiasi dan juga keputusan utama ini dilakuin antar pelaku institusional, bukan lewat forum-forum publik yang luas. Karena struktur kepemilikan dan juga pembiayaan utama ini lewat tingkat korporasi dan juga negosiasi internasional antar negara. Ruang formal seperti forum rakyat dan juga hearing legislatif terbuka ini jadi terbatas karena memang fokus kebijakan yang kuat pada aspek finansial dan teknis seperti pendanaan ini lebih di kepentingan membuat pembuatan kebijakan dan pelaksanaan ini lebih prioritas sama penyelesaian teknis dan keuangan. Akibatnya mekanisme seperti partisipasi warga dan juga sosialisasi berkala, konsultasi dan juga pendengaran pendapat publik di sini kurang. Kondisi ini diperparah sama tekanan buat menyelesaikan proyek sesuai dengan jadwal, seperti masalah transparansi dan komunikasi juga ngurangin partisipasi. Informasi krusial seperti biaya akhir, skema pembiayaan, asumsi proyek penumpang sering tersedia dalam laporan korporasi atau nyatain resmi teknis dan juga ini gak mudah diakses atau dicerna sama warga-warga yang terdampak. Nah, untuk kritik dari Najwa di sini kurangnya data. Nah, di sini data yang saya gunakan ini ada 3 jurnal juga 1 landasan buku dan juga 2 artikel berita. Dan di sini menurut Najwa argumen saya tentang permasalahan utang di sini kurang ya. Nah, sebaiknya dalam pemerintah ini hutang besar terhadap Cina ini nimbulin ketergantungan finansial dan juga teknologi. Selain modal dan juga pinjaman, teknologi dan komponen utama kereta ini seluruhnya berasal dari China, membuat Indonesia mandiri ini dalam perawatan dan pengembangan selanjutnya. Nah, di sini juga ada dampak beban fiskal ini jadi meningkat. APBN yang harusnya siap menanggung kalau ada pendapatan yang gak ketutup utang, dan juga kredibilitas proyek strategis nasional ini bisa menurun karena efisiensi yang nggak tahu nih gimana. Nah, juga beban buat BUMN terutama PT KAI dan juga konsorsium, yang mana PT KAI ini yang memegang ini bisa meningkat, yang ujungnya bisa ngepengaruhin sama pelayanan publik lain. Tapi ada juga di sini sisi baiknya, ini infrastruktur besar kayak kereta cepat ini memang butuhin buat investasi jangka panjang dan juga manfaatnya terasa sampai 5-10 tahun ke depan. Tapi terus ini juga sebagai kemajuan transportasi modern dan akan mendorong pertumbuhan ekonomi di antara Jakarta Bandung. Tetapi kan di dalam Jakarta Bandung kan masih ada kereta komersial yang biasa. Di situ masih bisa dilaksanakan dengan kereta yang itu. Nah, pemerintah juga seharusnya mempertimbangkan manfaat jangka panjang ini belum sebanding sama beban hutang yang ada pada saat ini. Hutang kereta cepat terus ini ngeterminin. Kalau masalah tata kelola kebijakan publik ini juga kurang, seperti kurangnya transparansi dan juga minim partisipasi rakyat dalam kebijakan ini. Nah, keputusan strategis ini diambil enggak dengan kajian yang terbuka mengenai tentang biaya dan juga manfaat, skema pembiayaan yang realistis juga. Ini bagaimana sih dampak jangka panjangnya dan juga keuntungan dan juga kerugian dalam proyek kereta cepat Jakarta Bandung. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.